Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang dimana beliau ini akan menjelaskan yaitu tentang terkait tafsir ayat kursi. Jadi makna la ilaha illallah. Nah teman-teman, ada sebagian kaum muslimin ini, mereka itu mengucapkan kalimat dua syahadat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka itu ada sebagian yang masih yaitu mendatangi para dukun. Yaitu untuk apa? Untuk meminta pertolongan para dukun. Nah, di sini teman-teman akan dijelaskan bahwasanya menyembah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ada sebagian kaum muslimin ini masih yaitu mendatangi para dukun untuk dimintai bantuan? Misal seperti ingin dagangannya laris, mereka pergi ke dukun. Misal sebagai contoh lagi, ingin cepat yaitu mendapatkan jodoh, mereka datang ke kuburan ataupun kepada dukun. Dan bahkan mereka juga ketika barangnya hilang, mereka itu mendatangi dukun untuk bertanya, "Mbah, siapa yang mencuri barang saya yang hilang ini?" Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi inilah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Coba mari kita simak video lengkapnya ya. Usul Thalatha atau dalam Hasyiah Thalathatul Usul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahumullah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, saya kembali kepada penjelasan ayat tentang la ilaha illallah ini, bahwa dalam ayat ini tentang Allahu la ilaha illahu, di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Di dalam ayat ini mengandung dua rukun, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi, yaitu kalimat la ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi. Kemudian isbat illahu, yaitu isbat menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian illallah artinya isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan kalimat la ilallah merupakan kalimat tauhid, dan seluruh nabi dan seluruh rasul memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwanya dengan tauhid dan menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kalimat ini dan terhadap dakwah tauhid. Tauhid merupakan asas yang didakwakan oleh seluruh rasul dan seluruh nabi, dan tauhid ini merupakan asas yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menegakkan daulah Islam, dan beliau mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dalam semua keadaan, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, baik ketika mukim maupun ketika safar, baik ketika di masjid maupun di pasar. Beliau memulai dakwanya dengan dakwah tauhid, dan beliau mengajak dakwah tauhid ini kepada semua manusia, kepada sanak karib kerabatnya dan kepada yang lainnya. Jadi seluruh dakwah Nabi itu mengajak kepada tauhid, dan Nabi lakukan dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Nabi mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ketika Nabi di Mekah maupun ketika di Madinah maupun ketika safar, antum lihat ketika di Mekah dan Madinah, antum lihat halaman 19, halaman 29, di halaman 29, di antara bukti-bukti dakwah Nabi menaruh perhatian kepada dakwah tauhid ini, yang pertama, beliau sering mendatangi pasar untuk mengajak manusia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari beberapa sahabat.
Kemudian yang kedua, beliau mendatangi pemukiman penduduk di Mina untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Itu Nabi mengelilingi ketika musim haji, karena orang-orang jahiliyah itu melakukan ibadah haji. Orang jahiliyah setiap tahun melakukan ibadah haji, dan mereka membuat kemah di Mina seperti yang dilakukan juga oleh kaum muslimin sekarang ini. Nabi mendatangi mereka ketika mereka menunaikan ibadah haji di Mina itu. Nabi datangi ke kemah-kemah. Nabi katakan kepada mereka, ya ayuhan nas, innallaha ya'murukum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, sungguhnya Allah menyuruh kalian agar beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Terus menerus Nabi dakwakan demikian. Tapi tantangannya berat. Nabi mengatakan demikian, di belakang Nabi ada yang mengikutinya, yaitu yang mengikuti Nabi yaitu Abu Lahab. Dan dia mengatakan, jangan percaya kalian kepada orang ini, jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi terus mendakwakan dan Nabi tidak peduli. Nabi datangi kemah-kemah, Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan Abu Lahab membantah. Setiap Nabi dakwah, Abu Lahab membantah. Dan riwayat ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian juga Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib sampai akhir hayatnya. Ketika pamannya menjelang meninggal dunia, Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilallah, satu kalimat yang dengannya aku bersaksi untukmu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi di samping Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat ini, ada dua orang yang ada di sisi Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Keduanya mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau akan membenci agama Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, keduanya mengulangi lagi. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan mengikuti ajaran Abdul Muttalib, mati dalam keadaan kafir, yang dia tempatnya kekal dalam neraka. Jadi Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi juga mengutus para sahabat ke daerah-daerah untuk memulai dakwanya dengan tauhid. Antum lihat di halaman 31 dan halaman 32. Antum lihat di halaman 31 dan halaman 32. Di antara beberapa utusan yang Nabi utus, di antaranya sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Fa qultu ya Rasulullah afala ubashshiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Kata Nabi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedang hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Aku bertanya, wahai Rasulullah, perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang? Beliau menjawab, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi khawatir nanti mereka akan bersandar, cukup dengan tauhid saja sudah cukup, sehingga tidak mengerjakan yang wajib-wajib, atau khawatir mereka bersandar kepada tauhid dan mereka tetap mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat,
karena menganggap dengan tauhid ini akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Itu khawatir mereka akan tawakal dengan kalimat ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video tentang terkait penjelasan yaitu makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai kaum muslimin yang beragama Islam, tentunya ya teman-teman, kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun doa meminta itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah berikanlah aku yaitu anak, ya Allah berikanlah aku kesehatan, ya Allah berikanlah yaitu dagangan saya ini laris, misal seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ya ada sebagian kaum muslimin ini mereka juga sholat, mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka juga yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Di samping itu ya teman-teman, mereka itu juga mendatangi yaitu dukun, meminta kepada dukun, minta ini supaya anak saya nanti bisa masuk ke misal universitas apa gitu, ataupun minta tolong ini anak aku nih supaya bisa sembuh gitu ya, minta tolong supaya dagangan saya itu laris. Nah teman-teman, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin ini yang meminta kepada dukun, padahal ya teman-teman, Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan, yaitu dalam sabdanya, barang siapa yang mendatangi dukun maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Nah itu adalah ancaman ya teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin yang beragama Islam, tetap kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kita ini sudah faham, malah kita pergi yaitu mendatangi dukun, mendatangi kuburan, meminta kepada kuburan. Itu jelas-jelas adalah kesyirikan. Nah, maka dari itu teman-teman ya, makna kalimat tauhid ini sangat agung, sangat mulia, yaitu mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah, berdoa ditujukan hanya kepada Allah. Namun ada sebagian kaum muslimin mengucapkan kalimat 2 syahadat, tapi di samping itu mereka juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi ini adalah video yang sangat bagus sekali ya untuk mengingatkan yaitu saya dan teman-teman semuanya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tauhid kita ini luntur ya gara-gara kita itu mendatangi dukun. Itu semua pahala kita akan terhapus kalau kita itu berbuat syirik yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, berhati-hati yaitu dalam dosa syirik. Jadi kalau kita ini meninggal dalam keadaan berbuat dosa syirik, membawa dosa syirik, maka kita akan kekal di dalam neraka. Adapun kita ini sebelum meninggal bertaubat yaitu dosa syirik, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kita sudah ya meninggal, lalu kemudian kita membawa dosa syirik, maka tempatnya di neraka. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.